Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Hasanah, NIM 039 dari kelas ICB 24. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan implementasi dari permasalahan yang terdapat pada modul 8, yaitu CRUD. Pada permasalahan kali ini, diperintahkan untuk membuat sebuah CRUD data mahasiswa sederhana. Pada permasalahan kali ini, langkah pertama yang harus dipersiapkan yaitu database-nya. Di sini saya membuat sebuah database bernama DB Mahasiswa. Dengan nama tabel bisa dilihat pada kolom pada tabel mahasiswa terdapat kolom ID, NPM, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, dan prodi. Database ini nantinya saya gunakan untuk menampung data pada CRUD. Setelah membuat database, lanjut pada bagian kode PHP-nya. Pada kode program PHP terdapat file koneksi PHP, terus indeks PHP, tambah PHP, proses tambah PHP, edit PHP, proses edit PHP, kemudian hapus PHP. Yang pertama saya bahas adalah koneksi PHP, di mana kode ini nantinya akan digunakan di seluruh file, nantinya menggunakan include agar lebih fleksibel. Lanjut ke file index PHP. Di awal saya menggunakan include koneksi PHP agar file koneksi PHP sudah dibuat sebelumnya bisa terhubung dengan file ini. Lalu fokus pada bagian tag tabelnya. Bisa dilihat terdapat treat, nomor, NPM, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, prodi, dan aksi. Di mana aksinya nanti berupa tombol edit dan hapus. Lalu untuk body, saya membuat sebuah variabel nomor sama dengan 1. Lalu variabel query, di mana variabel ini saya gunakan untuk mengambil data dari database pada tabel mahasiswa dengan klausa order by ID yang akan ditampilkan secara ascending. Lalu terdapat perulangan while. Perulangan ini saya gunakan untuk menampilkan datanya nanti. Untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan ke file tambah PHP. Pada tambah PHP ini merupakan sebuah form tambah data mahasiswa. Pada form tersebut terdapat sebuah metode post, di mana setelah semua input pada form terisi, maka datanya akan dipost ke database. Setelah melalui proses tambah untuk mengatasi validasi input, saya menggunakan recurrent pada input agar saat mengisi NPM atau nama wajib diisi. Selanjutnya, setelah data dipost, maka saya akan membahas bagaimana data diproses dan dimasukkan ke database. Prosesnya terletak pada tambah proses PHP. Bisa dilihat pada bagian atas terdapat sebuah include koneksi PHP untuk mengoneksikan ke database. Lanjut ke bagian bawah terdapat sebuah variabel NPM, nama, JK atau jenis kelamin, tanggal atau tanggal, alamat, dan prodi. Semua variabel tersebut berisikan data yang sudah diinput pada form tambah sebelumnya dan ditampung oleh variabel-variabel ini. Setelah itu terdapat sebuah query SQL insert into atau memasukkan data ke tabel dengan kolom-kolom yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu data-data tadi akan dimasukkan ke dalam kolom pada tabel mahasiswa. Setelah data berhasil ditambahkan, nantinya halaman akan diarahkan kembali ke halaman indeks untuk melihat tampilan dari data yang sudah ditambahkan. Kemudian lanjut ke edit PHP. Pada edit ini sedikit berbeda dengan tambah atau create data. Pada edit saya awal mula mengambil ID menggunakan get. Untuk mengetahui data yang akan diedit nantinya. Lalu setelah itu saya membuat sebuah variabel data, di mana variabel ini mengambil data dengan query SQL select dengan ID tadi yang sudah diambil.
Lalu terdapat sebuah form edit dan fungsi yang digunakan adalah edit proses PHP, lalu dengan metode post. Kemudian terdapat sebuah input ID yang dimana tipenya hidden bertujuan agar form input untuk ID tidak ditampilkan. Lalu input nama dan yang lainnya memiliki values dari data sebelumnya. Kenapa data sebelumnya? Karena saya ingin ketika data diedit, data yang ingin diedit menampilkan data yang sebelumnya pernah diinput. Nanti data yang akan diedit tampil di form editnya. Lanjut ke bagian proses editnya. File edit proses. Bisa dilihat pada proses editnya terdapat variabel yang menampung value dari form sebelumnya. Kemudian untuk memasukkan data ke database menggunakan query update dari query SQL dengan set datanya adalah data yang sudah diinput pada form edit sebelumnya, maka data akan berhasil diedit. Setelah proses create, read, dan update sudah selesai, langkah terakhir untuk membuat sebuah CRUD sederhana yaitu membuat delete agar data yang sudah ditambahkan tadi bisa dihapus langsung saja ke hapus PHP-nya. Pada hapus PHP ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengambil ID dari data yang akan dihapus menggunakan get. Setelah itu jalankan query SQL delete from tabel mahasiswa, kemudian where ID atau mengarah ke ID yang sudah diambil tadi. Proses hapus langsung berjalan menghapus data sesuai ID. Setelah membuat semua fungsi-fungsi untuk CRUD, sekarang kita mencoba untuk melihat hasil dari kode-kodenya. Nah, ini adalah tampilan dari halaman index atau fungsi read fungsi read-nya atau melihat data-data yang sudah saya tambahkan sebelumnya. Terdapat sebuah tombol tambah atau create dan pada setiap data tersebut aksi edit dan hapus. Saya akan mencoba untuk menambahkan data terlebih dahulu. Di sini bisa dilihat diminta untuk memasukkan data pada form inputnya. Lalu pencet simpan. Lalu datanya akan muncul di sini. Lalu saya akan mencoba mengedit yang sudah ditambah tadi dengan klik edit. Saya akan mengedit yang npm. Lalu pencet update. Kalau mau menghapus, pencet hapus. Nah, di sini akan menampilkan ini, lalu klik OK. Maka data yang tadi sudah saya tambahkan terhapus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.